cannot explain what I'm feeling. I'm feeling that I was dead, alive again. God is light, is the way that He is sharing the beautiful of life and the joy with all. Di jantung Yerusalem, setiap tahun terjadi sesuatu yang melampaui nalar. Pada saat Paskah Ortodoks, ribuan orang dari berbagai penjuru dunia berkumpul di kota tua. Mereka datang dengan harapan, dengan doa, dengan kerinduan akan sesuatu yang lebih dari sekedar ritual. Udara dipenuhi ketegangan yang khusyuk, sebuah penantian akan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa disaksikan. Lalu tibalah momen itu. Di dalam makam yang tertutup rapat dan dijaga ketat, tempat yang diyakini sebagai peristirahatan Yesus Kristus, muncul sebuah nyala api. Bukan dinyalakan oleh korek, bukan oleh percikan batu, bukan oleh teknologi apapun. Api itu muncul begitu saja, sunyi, misterius, tak tersentuh oleh campur tangan manusia. Dan yang membuat segalanya semakin tak berbayangkan, api itu tidak membakar. Ia bersinar, tetapi tidak menyakitkan. Ia menyala, tetapi tidak melukai. Banyak saksi telah mengujinya sendiri. Mereka menyentuhkan api itu ke kulit mereka, mengusapkannya ke wajah, ke janggut, bahkan ke rambut. Tahun demi tahun hal yang sama terjadi. Tidak ada luka bakar, tidak ada rasa perih, tidak ada asap yang menyengat. Yang ada hanyalah kehangatan lembut dan perasaan yang sulit dijelaskan, seolah-olah sesuatu yang suci sedang menjamah mereka. Anak-anak pun menerima nyala api itu tanpa rasa takut. Mereka menggenggamnya dengan polos, seakan-akan itu adalah sesuatu yang alami. Bahkan mereka yang datang dengan keraguan, para skeptis, seringkali terdiam ketika menyaksikan atau mengalaminya sendiri. Karena apa yang terjadi di hadapan mereka bukan sekedar cerita, bukan legenda yang diwariskan dari masa lalu. Ini terjadi sekarang, nyata, berulang, tanpa perubahan, selama berabad-abad. Peristiwa ini bukan hanya tentang api, ia menjadi simbol, sebuah pesan, bahwa makam itu tidak sekedar kosong, tetapi hidup dengan makna, bahwa kematian bukanlah akhir, bahwa terang selalu menemukan jalannya ke dalam kegelapan, tanpa perlu diundang, tanpa bisa dihentikan. Setiap Sabtu suci, keheningan menyelimuti Yerusalem, seolah seluruh dunia menahan napas, dan di tengah keheningan itu, nyala kecil muncul, namun membawa makna yang begitu besar. Sebuah misteri yang tidak memaksa untuk dipahami, tetapi mengundang untuk direnungkan. Mungkin pertanyaan terbesarnya bukanlah bagaimana hal itu bisa terjadi, melainkan apa yang ingin disampaikan kepada kita melalui semua ini. Keheningan suci menyelimuti kota saat senja mendekat. Para peziarah dari setiap bangsa membanjiri gereja Sepeklir Suci. Mereka datang bukan sebagai turis, tetapi sebagai saksi, sebagai pencari, sebagai jiwa-jiwa yang sangat ingin melihat yang ilahi dengan mata kepala sendiri. Di dalam gereja, kerumunan berdesakan, bahu-membahu, suara demi suara. Ribuan orang menunggu dalam keheningan penuh hormat. Beberapa sebagian berdoa, sebagian lainnya menangis pelan. Semua hati tertuju pada satu harapan. Kemudian, lampu-lampu padam. Tiba-tiba kegelapan. Bukan hanya kegelapan simbolis, tetapi ketiadaan cahaya yang benar-benar luar biasa. Makam Kristus disegel, penjaga ditempatkan, setiap pintu masuk diawasi. Tidak ada api, tidak ada nyala api, tidak ada kemungkinan penipuan. Kemudian, saatnya tidak. Patriark Ortodoks berjubah putih melangkah maju. Ia tidak membawa apapun, tidak ada alat, tidak ada korek api, hanya lampu minyak dan lilin yang belum dinyalakan. Sebelum memasuki makam, ia digeledehkan oleh pihak berwenang. Tradisi yang dipertahankan selama berabad-abad. Ia dipastikan sendirian, tanpa membawa apapun, dan kemudian ia masuk. Sendirian, ia berlutut di depan tempat yang diyakini sebagai tempat Kristus bangkit dari kubur. Sendirian, ia berdoa dalam diam, dalam kegelapan total. Dan setelah beberapa menit menunggu dengan seksama, ia muncul dengan cahaya. Lilin-lilinnya menyala, terbakar dengan api yang tidak disebabkan oleh tangan manusia. Api yang datang dari tempat lain, dari atas, dari Tuhan. Dan pada saat itu juga, kegelapan hancur. Dalam sekejap, mukjizat menyebar. Dari satu nyala api di tangan sang patriark hingga ribuan di tangan umat beriman, api itu melompat melintasi kerumunan. Ia tidak merambat, ia melaju kencang, ia menari di antara tangan-tangan, ia mengalir seperti angin, hidup, sadar, dan penuh energi.
Tangisan meletus di seluruh gereja, bukan jeritan ketakutan, tetapi isak tangis sukacita, tawa, pujian, dan kekaguman. Orang-orang mendekatkan nyala api ke wajah mereka. Mereka melambaikannya di atas anak-anak mereka. Beberapa berlutut, beberapa berdiri membeku, tak berdaya oleh kekuatan dari apa yang mereka alami. Bagi banyak orang, momen ini menjadi momen paling menentukan dalam kehidupan spiritual mereka. Namun, nyala api itu membakar dengan dingin. Tidak ada satupun luka bakar yang dilaporkan. Tidak ada satupun peziarah yang terluka. Api itu bergerak, namun menyembuhkan. Ia bersinar, namun tidak menghancurkan. Berulang kali, ilmuwan telah mencoba mempelajarinya. Para jurnalis telah melaporkannya. Para skeptis telah berteori dan berspekulasi. Tetapi tidak ada yang menghentikannya, karena hal itu terus terjadi setiap tahun, tanpa penjelasan. Nyala api yang muncul entah dari mana, api yang tidak membakar, sebuah mukjizat yang menolak untuk padam. Apa yang tidak dapat dipahami oleh logika, dipahami oleh jiwa. Ini bukan tentang pertunjukan, ini bukan tentang ritual, ini tentang Tuhan yang masih berbicara. Juru selamat yang masih bersinar, roh yang masih mengirimkan api ke bumi. Dalam hitungan jam, api suci itu tidak hanya menerangi Yerusalem, api itu melintasi samudra, diterbangkan dalam lentera yang diamankan khusus dan dikawal dengan penuh hormat. Nyala api itu dibawa dari Yerusalem ke Yunani, Rusia, Ethiopia, Mesir, Armenia, dan puluhan negara lainnya. Api itu diterima seperti tamu kerajaan, disambut oleh paduan suara yang melantunkan doa, para pemimpin pemerintahan, uskup, dan umat beriman yang menunggu sepanjang malam hanya untuk melihat sekilas. Dan itu tidak berhenti di situ. Dari katedral hingga gereja-gereja desa, nyala api itu dibagi, dibawa, dan disebarkan. Api itu menjadi lebih dari sekadar cahaya. Api itu menjadi simbol persatuan, jembatan iman yang menghubungkan timur ke barat, kuno ke modern, surga ke bumi. Dan sesuatu lain terjadi dengan tenang, namun dahsyat. Pertobatan. Tahun demi tahun, kisah-kisah muncul. Orang-orang dari Islam, Yahudi, bahkan ateis berdiri di hadapan api suci, diliputi rasa takjub. Beberapa menangis, beberapa jatuh, beberapa melaporkan mimpi, penglihatan, atau keyakinan yang tiba-tiba dan tak tergoyahkan bahwa apa yang mereka lihat itu nyata. Seorang mantan muslim di Istanbul menyentuh api itu dan berlutut, kemudian dibaptis. Seorang wanita Yahudi yang berkunjung hanya karena penasaran melihat api itu dan mendengar suara dalam jiwanya berbisik, dia telah bangkit. Bahkan para skeptis, mereka yang bertekad untuk membuktikannya salah, pergi tanpa berkata-kata. Api ini tidak berdebat, tidak berkhotbah, ia muncul dan dunia menyaksikan. Tetapi inilah pertanyaan yang bergema di setiap jiwa yang menyaksikannya. Mengapa ini terjadi? Mengapa api ini? Mengapa makam ini? Mengapa setiap tahun tanpa gagal? Jawabannya tidak ditemukan dalam api itu sendiri, tetapi dalam apa yang disaksikannya. Api suci itu bukan hanya fenomena supranatural, itu adalah pernyataan ilahi, sebuah kontradiksi yang berani terhadap dunia yang telah menjadi dingin karena keraguan, mengeras karena ketidakpercayaan. Ini adalah cara Tuhan untuk berkata, kamu mungkin lupa, tetapi aku tidak. Kamu mungkin ragu, tetapi aku tetap bertindak. Kamu mungkin mengubur kebenaran, tetapi kebangkitan tidak dapat dibatalkan. Api itu padam bukan karena tradisi, tetapi karena kebenaran. Yesus bangkit ketika api bertemu dengan orang-orang yang patah hati. Mereka datang bukan hanya dengan kamera, bukan hanya dengan rasa ingin tahu, mereka datang dengan beban, dengan cerita, dengan luka yang tidak dapat orang lain lihat. Setiap tahun, para peziarah membanjiri tempat ini, Gereja Perjamuan Kudus, bukan hanya untuk menyaksikan mukjizat, tetapi juga untuk memohonnya. Mereka membawa doa-doa putus asa yang diselipkan di saku mereka, dibisikkan pelan, atau dipegang dengan tangan gemetar. Beberapa berjuang melawan penyakit mematikan, yang lain meratapi kehilangan yang tak tertahankan. Beberapa datang terikat oleh kecanduan, depresi, ketakutan atau keheningan yang menghantui dari doa-doa yang tak terjawab. Dan kemudian, api itu datang. Itu lebih dari sekadar tontonan, itu lebih dari sekadar cahaya. Itu adalah harapan. Saat lilin dinyalakan, begitu pula hati. Saat nyala api berpindah dari tangan ke tangan, sesuatu terjadi di dalam jiwa. Iman mulai bangkit, air mata mengalir, bukan karena rasa sakit, tetapi karena kelegaan. Dan kemudian kesaksian-kesaksian. Seorang ibu yang mandul hamil setelah berdoa dengan api.
Seorang pria yang lumpuh karena cedera tulang belakang dapat berjalan kembali setelah pulang ke rumah dengan lilin yang dinyalakan oleh api. Seorang wanita yang diliputi ketakutan selama beberapa dekade, tiba-tiba tidur nyenyak sepanjang malam dengan kedamaian yang tidak dapat dia jelaskan. Tidak setiap cerita dramatis. Beberapa mukjizat terjadi dengan tenang, beban terangkat, hati disembuhkan, rantai dipatahkan di tempat-tempat rahasia. Namun setiap kesaksian menunjuk pada kebenaran yang sama. Api ini menyentuh lebih dari sekadar daging. Api ini menyalakan roh. Api ini menghidupkan kembali apa yang sekarat di dalam. Anda tidak perlu berada di Yerusalem untuk menerima makna mukjizat ini, karena api kudus bukan hanya tentang momen itu, ini tentang pesannya. Kuasa Allah masih hidup, terangnya masih menjangkau, ruhnya masih bergerak melintasi waktu, melintasi bangsa-bangsa, dan ya, melintasi penderitaan dalam hidup Anda juga. Ini bukan tradisi demi tradisi, ini bukan peninggalan zaman yang terlupakan. Ini adalah bukti hidup dan nyata bahwa Allah dalam Alkitab masih menjadi Allah masa kini. Karena itu kami berkata, Yesus, biarlah terangmu bersinar di dalamku, biarlah itu membakar ketakutan, biarlah itu membangkitkan tujuan, biarlah itu menyalakan awal yang baru. Baik Anda menyaksikan ini dari tempat tidur rumah sakit, sel penjara, kamar tidur yang sunyi atau kereta yang penuh sesak, ketahuilah ini. Anda tidak dilupakan. Allah yang sama yang mengirimkan api ke dalam kubur dapat mengirimkan harapan ke dalam hati Anda. Yang Dia minta hanyalah Anda meraihnya. Api kudus itu nyata, itu terus berlanjut, itu ilahi. Dan ini belum selesai. Sabtu suci berikutnya, ketika makam itu disegal sekali lagi dan lilin diredupkan dan dunia menyaksikan dalam keheningan, ingatlah apa yang telah Anda dengar hari ini. Ingatlah bahwa mukjizat masih terjadi, bahwa surga masih berbicara, bahwa Yesus masih bangkit. Dan jika kisah ini menyentuh hati Anda, jika itu membangkitkan sesuatu di dalam diri Anda, jangan biarkan itu berakhir di sini. Berlanggananlah saluran ini, tetap terhubung dengan kisah-kisah yang memperkuat iman Anda, menggerakkan hati Anda, dan membuka mata Anda terhadap realitas kuasa Tuhan di zaman kita, karena api akan turun lagi. Dan ketika itu terjadi, apakah hati Anda siap menerima terang? Sampaikan jawabanmu di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.